Hari ulang tahun seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup seseorang. Hari di mana doa dipanjatkan, lilin ditiup, dan harapan baru dimulai. Namun bagi Raka, hari itu justru menjadi awal kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Di depan meja makan yang masih dipenuhi hidangan ulang tahun, dengan suara dingin dan penuh ego, ia mengucapkan satu kalimat yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Aku ingin cerai. Raka tak tahu, keputusan yang ia ucapkan dengan percaya diri itu akan mengubahnya dari seorang suami berkuasa menjadi pria yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Channel yang menghadirkan kisah-kisah rumah tangga penuh konflik, pengkhianatan, dan karma kehidupan yang seringkali terasa dekat dengan realita. Cerita yang akan kalian dengarkan hari ini bukan sekedar hiburan, tapi juga cermin tentang kesombongan, penyesalan, dan harga sebuah penghargaan dalam pernikahan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Raka dan Maya telah menikah selama 8 tahun. 8 tahun yang di mata orang luar terlihat begitu sempurna dan membuat iri. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit kota. Halaman luas, pagar tinggi, dan interior yang selalu tampak rapi. Setiap akhir pekan, mobil mereka terparkir di kafe atau restoran ternama. Di media sosial, foto-foto keluarga mereka tampak harmonis, seolah tak pernah ada masalah sedikit pun. Namun kenyataan di balik dinding rumah itu sangat berbeda. Sejak tahun-tahun awal pernikahan, Maya sebenarnya sudah merasakan perubahan dalam diri Raka. Awalnya Raka adalah pria yang perhatian, penuh ambisi, dan terlihat sangat mencintainya. Tapi seiring waktu, ketika kehidupan mereka mulai mapan dan usaha keluarga berkembang, sikap Raka perlahan berubah. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih egois, dan mulai memandang Maya bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai pelengkap hidupnya saja. Setiap kali Maya mencoba mengingatkan atau sekedar menyampaikan pendapat, Raka selalu menanggapinya dengan nada meremehkan. Urusan besar itu bukan untuk perempuan, begitu kalimat yang sering Maya dengar. Hari demi hari, Maya belajar menelan semua rasa sakit itu sendirian. Ia tidak membalas, tidak melawan, dan tidak mengadu pada siapapun. Ia memilih diam bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena ia masih berharap rumah tangganya bisa diselamatkan. Maya percaya, suatu hari Raka akan berubah. Namun harapan itu perlahan memudar. Puncaknya terjadi di hari ulang tahun Raka. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan favorit Raka, memesan kue ulang tahun, dan mengundang beberapa orang terdekat untuk makan malam sederhana. Meski hatinya lelah dan penuh luka, Maya tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri sebaik mungkin. Baginya, ulang tahun adalah momen penting, dan ia tidak ingin merusaknya dengan pertengkaran. Sementara itu, Raka justru bangun dengan wajah dingin. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih. Ia bersikap seolah hari itu hanyalah hari biasa. Maya mencoba menghibur diri, berpikir mungkin suaminya sedang lelah atau banyak pikiran. Hingga malam tiba. Meja makan telah tertata rapi. Lilin di atas kue ulang tahun menyala pelan. Suasana seharusnya hangat dan penuh kebahagiaan.
Maya berdiri di dapur, mengatur nafasnya, lalu keluar membawa kue sambil tersenyum. Namun sebelum ia sempat mengucapkan selamat ulang tahun, Raka berbicara lebih dulu. Dengan suara datar, tanpa ekspresi, Raka berkata, "Aku mau bicara. Ini serius." Maya terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. Firman hatinya berkata bahwa percakapan ini tidak akan berakhir baik. Kemudian kalimat itu terucap. "Aku ingin cerai." Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa peringatan, tanpa empati. Tidak ada nada ragu, tidak ada penyesalan. Seolah-olah Raka sedang membicarakan hal sepele. Seolah 8 tahun pernikahan bisa diakhiri dengan satu kalimat dingin. Maya terpaku, tangannya bergemetar. Kue ulang tahun hampir jatuh. Namun ia menahan diri. Ia tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak bertanya kenapa. Sementara Raka dengan penuh keyakinan melanjutkan ucapannya. "Aku sudah bosan. Aku merasa hidupku lebih baik tanpa kamu. Lagi pula kamu kan bergantung sama aku." Kalimat terakhir itu diucapkan Raka dengan nada merendahkan. Ia yakin sepenuhnya bahwa Maya tidak punya pilihan. Dalam pikirannya, Maya akan ketakutan kehilangan rumah, harta, dan kenyamanan hidup. Ia menunggu Maya menangis dan memohon agar perceraian itu dibatalkan. Namun yang ia lihat justru membuatnya bingung. Maya hanya menatapnya. Tatapan yang tenang, dingin, dan tanpa emosi berlebihan. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada air mata yang Raka harapkan. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Untuk pertama kalinya malam itu, Raka merasa tidak nyaman. Maya perlahan meletakkan kue ulang tahun di meja. Lilin-lilin kecil masih menyala, menciptakan bayangan goyah di wajah mereka berdua. Suasana itu terasa ironis. Hari ulang tahun yang seharusnya dirayakan justru menjadi awal kehancuran. Dalam hati Maya sebenarnya sudah tidak ada keterjukatan. Kata cerai itu bukan hal yang baru baginya. Ia telah merasakan retaknya rumah tangga mereka sejak lama. Bedanya malam itu, ia sadar bahwa harapan terakhirnya benar-benar telah mati. Raka tidak tahu satu hal penting. Di balik ketenangan Maya, ada keputusan besar yang sudah lama ia siapkan. Raka mengira ia sedang memegang kendali penuh atas hidup Maya. Ia tidak menyadari bahwa sejak lama, pondasi kekuasaannya berdiri di atas pasir yang rapuh. Dan di malam ulang tahun itu, tanpa Raka sadari, langkah pertamanya menuju kehancuran baru saja mulai. Setelah kata cerai itu terucap, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena udara di antara Raka dan Maya dipenuhi jarak yang tak terlihat. Malam itu berakhir tanpa pertengkaran besar. Tidak ada piring pecah, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang membuat dada terasa sesak. Raka mengira sikap diam Maya adalah tanda kekalahan. Dalam benaknya, Maya sedang menahan tangis, sedang bingung, dan sedang takut memikirkan hidup tanpa dirinya. Keyakinan itu membuat Raka semakin merasa berada di atas angin. Ia bahkan merasa keputusannya tepat. Ia telah memilih kebebasan, dan Maya hanyalah orang yang pasrah menerima nasib. Namun Raka salah besar. Di kamar tidurnya, Maya duduk sendirian di tepi ranjang. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung rapi di dinding. Senyum di foto itu terasa asing, seolah milik dua orang yang sudah lama pergi. Maya tidak menangis malam itu. Air matanya seolah telah habis jauh sebelum hari ulang tahun itu tiba. Bertahun-tahun sebelumnya, Maya sudah belajar menguatkan diri. Sejak pertama kali Raka meremehkannya, sejak kata-kata kasar mulai menjadi hal biasa, Maya perlahan menyadari satu hal penting. Jika ia terus bergantung secara emosional dan finansial pada Raka, suatu hari ia akan hancur sepenuhnya. Sejak saat itu, Maya mulai membangun bentengnya sendiri, diam-diam, perlahan, dan penuh perhitungan.
Setiap pagi ketika Raka berangkat bekerja, Maya tidak hanya mengurus rumah. Ia belajar tentang keuangan, membaca buku investasi, mengikuti seminar daring, dan mengelola usaha kecil yang dulu hanya dianggap Raka sebagai pengisi waktu. Usaha kecil itu tumbuh perlahan. Maya tidak pernah memamerkannya. Ia tidak butuh pengakuan. Baginya yang terpenting adalah rasa aman. Ironisnya, Raka sendiri yang memberikan semua akses itu. Ia terlalu malas mengurus administrasi, terlalu sibuk dengan egonya. Setiap kali ada dokumen yang harus ditandatangani, ia hanya berkata, "Kamu saja yang urus. Aku percaya." Kalimat sederhana yang kini menjadi senjata paling tajam dalam hidupnya. Maya bukan perempuan licik. Ia tidak pernah berniat menjebak suaminya sendiri. Semua aset atas namanya bukan hasil tipu daya, melainkan hasil dari kepercayaan yang Raka berikan dengan ceroboh. Maya hanya memastikan satu hal. Jika suatu hari ia ditinggalkan, ia tidak akan menjadi korban. Di hadapan Raka, Maya selalu terlihat patuh. Ia jarang membantah, jarang bersuara keras. Sikap itu justru membuat Raka semakin merasa berkuasa. Ia tidak tahu bahwa diamnya Maya adalah bentuk kontrol diri, bukan ketidakmampuan. Maya memilih menyimpan kekuatannya, bukan mempertontonkan emosi. Beberapa hari setelah malam ulang tahun itu, Raka mulai bersikap dingin secara terbuka. Ia pulang lebih larut, jarang berbicara, dan sering menyindir Maya dengan kata-kata pedas. Seolah ingin menegaskan bahwa keputusan cerai itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Raka menunggu reaksi. Ia menunggu Maya memohon, menangis, atau setidaknya menunjukkan ketakutan. Namun Maya tetap sama, tenang, diam, fokus menjalani harinya. Sikap itulah yang justru mulai menggusik batin Raka. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Maya tidak bereaksi seperti yang ia bayangkan? Mengapa tidak ada drama, tidak ada teriakan? Perlahan rasa percaya diri Raka mulai retak, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap arogan. Di dalam hati Maya, keputusan sudah dibuat, bukan sejak malam ulang tahun itu, melainkan jauh sebelumnya. Maya telah berdamai dengan kenyataan bahwa pernikahannya tidak lagi bisa diselamatkan. Ia tidak ingin mempertahankan hubungan yang hanya menyisakan luka dan penghinaan. Maya juga tahu satu hal. Kebenaran akan muncul pada waktunya. Ia tidak perlu menjelaskan apapun sekarang. Ia tidak perlu membela diri. Semua akan terbuka dengan sendirinya, tanpa teriakan, tanpa balas dendam. Diamnya Maya bukan kelemahan. Diam itu adalah ketenangan seseorang yang sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan tanpa Raka sadari, perempuan yang selama ini ia anggap bergantung dan tak berdaya, justru telah berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Sementara Raka yang merasa paling berkuasa, sedang melangkah ke kenyataan yang akan menghancurkan semua kepercayaannya. Bab ini bukan tentang kebisuan. Bab ini adalah tentang kekuatan yang disembunyikan terlalu lama. Dan kekuatan itu, sebentar lagi, akan mengubah segalanya. Hari yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Hari ketika Raka yakin hidup barunya akan dimulai. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin, merapikan jas mahalnya dengan wajah penuh keyakinan. Dalam pikirannya, proses perceraian ini hanyalah formalitas. Ia percaya semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Maya akan kehilangan banyak hal, sementara ia akan keluar sebagai pria bebas dengan harta dan martabat tetap utuh. Raka datang ke kantor pengacara dengan langkah tegap. Ruangan itu terasa dingin, formal, dan sunyi. Bau kertas dan kopi hitam memenuhi udara. Ia duduk bersandar di kursi, menyilangkan kaki, menampilkan ekspresi santai seolah-olah sedang menghadiri rapat biasa. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, merasa sudah menguasai situasi sepenuhnya. Tak lama kemudian, Maya masuk ke ruangan itu. Penampilannya sederhana namun rapi. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada ekspresi marah atau takut. Wajahnya tenang, langkahnya mantap.
Tatapan matanya lurus ke depan, bukan ke arah Raka. Sikap itu, entah mengapa, membuat Raka sedikit terusik. Ia merasa ada jarak yang asing, seolah perempuan yang duduk di hadapannya bukan lagi istri yang selama ini ia kenal. Pengacara mulai membuka pembicaraan dengan suara datar dan profesional. Ia menjelaskan proses perceraian, pembagian harta, dan hak masing-masing pihak. Raka mendengarkan setengah hati. Ia yakin hasilnya sudah bisa ditebak. Selama ini ia merasa sebagai pencari nafkah utama, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pemilik sah atas semua yang mereka miliki. Namun semuanya berubah ketika pembahasan harta dimulai. Pengacara Maya membuka map tebal berisi dokumen. Satu persatu kertas dikeluarkan dan diletakkan di atas meja. Sertifikat rumah, BPKB mobil, akta usaha, rekening investasi. Semua tertata rapi, lengkap dan sah secara hukum. Berdasarkan dokumen ini, kata pengacara dengan nada tenang, seluruh aset tersebut tercatat atas nama klien kami, Ibu Maya. Kalimat itu menghantam Raka seperti petir di siang bolong. Senyum di wajahnya hilang seketika. Alisnya berkerut. Ia tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tidak mungkin, katanya cepat. Pasti ada kesalahan. Pengacara itu hanya mendorong dokumen lebih dekat ke arah Raka. Silakan diperiksa. Tangan Raka gemetar saat menyentuh kertas-kertas itu. Matanya menelusuri nama yang tertera. Nama Maya, berulang kali. Tidak ada namanya di sana. Tidak satupun. Dada Raka terasa sesak. Napasnya memburu. Dunia seakan menyempit di sekelilingnya. Semua kepercayaan diri yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Ia menoleh ke arah Maya, berharap melihat rasa bersalah atau setidaknya penjelasan. Namun Maya hanya duduk diam. Tatapannya tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kepuasan. Hanya ketegasan seseorang yang telah lama siap menghadapi momen ini. Ini semua kamu rencanakan? Tanya Raka dengan suara tertahan. Maya akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. Aku hanya mengurus apa yang dulu kamu minta aku urus. Kalimat sederhana itu terasa lebih tajam dari pisau. Ingatan Raka berputar cepat. Ia teringat setiap kali menolak menandatangani dokumen, setiap kali menyerahkan semuanya pada Maya tanpa peduli. Setiap kali ia merasa terlalu hebat untuk repot mengurus detail. Kini semua itu berubah menjadi bukti atas kelalaiannya sendiri. Pengacara melanjutkan penjelasan dengan profesional. Secara hukum, Raka tidak memiliki klaim kuat atas aset tersebut. Tidak ada manipulasi, tidak ada pelanggaran. Semua dilakukan dengan persetujuan dan tanda tangan yang sah. Raka merasa tubuhnya melemah. Tangannya mengekap di bawah meja. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menyalahkan Maya. Namun tak satu pun kata mampu keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak berdaya. Ruangan itu terasa semakin dingin. Setiap detik berlalu seperti hukuman. Raka datang dengan keyakinan akan menang, namun kini ia duduk sebagai pria yang baru menyadari bahwa kekuasaannya selama ini hanyalah ilusi. Ketika pertemuan itu berakhir, Raka berdiri dengan langkah gontai. Jas mahal yang ia kenakan terasa berat. Ia tidak lagi menatap Maya. Harga dirinya terlalu remuk untuk itu. Sementara Maya bangkit dengan tenang, mengucapkan terima kasih pada pengacaranya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh. Di lorong kantor itu, Raka berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena dikhianati, tapi karena meremehkan orang yang paling setia. Dan disitulah, di meja pengacara yang sunyi itu, hidup Raka mulai runtuh penuhnya. Hari putusan itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada hujan deras, tidak ada petir menyambar. Namun bagi Raka, dunia seolah runtuh dalam diam. Ia duduk di bangku ruang sidang dengan punggung kaku, menatap kosong ke depan saat hakim mengetukkan palu. Satu ketukan yang menandai berakhirnya pernikahan, sekaligus awal dari hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ketika semuanya selesai, orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Maya berdiri, mengemasi berkasnya dengan rapi. Wajahnya tetap tenang, seolah baru saja menutup satu bab kehidupan yang telah lama ia baca. Raka ingin memanggil namanya, ingin mengatakan sesuatu. Apapun, agar momen itu tidak berakhir begitu saja. Namun, kata-kata terasa tertahan di tenggorokan.
Ia hanya bisa menatap punggung Maya yang semakin menjauh. Keluar dari gedung pengadilan, Raka berdiri lama di pelataran. Ia merogoh saku jasnya, mencari kunci mobil. Lalu teringat mobil itu bukan lagi miliknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan secara fisik. Tidak ada kendaraan untuk pulang, tidak ada rumah yang menunggu. Malam itu Raka kembali ke rumah yang selama ini ia tinggali. Bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai tamu yang akan pergi. Ia diberi waktu singkat untuk mengambil barang-barang pribadinya. Koper kecil menjadi saksi betapa sedikit hal yang benar-benar ia miliki. Pakaian, beberapa buku, dan barang-barang pribadi lain. Itulah sisa 8 tahun pernikahan yang ia banggakan. Saat melangkah keluar rumah, Raka menoleh sekali lagi. Lampu ruang tamu menyala terang. Rumah itu masih berdiri megah. Namun kini terasa asing. Bukan rumah yang pergi darinya, melainkan ia yang telah dikeluarkan dari hidup yang pernah ia anggap miliknya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat. Raka menumpang di rumah seorang teman lama. Awalnya ia mencoba bersikap santai, seolah semua ini hanya sementara. Namun rasa tidak nyaman segera muncul. Tatapan iba, pertanyaan halus yang menusuk, dan kesunyian malam membuat pikirannya semakin kacau. Ia yang dulu terbiasa memerintah, sekarang harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain. Uang tabungannya cepat menipis. Tanpa akses ke aset dan usaha yang dulu ia banggakan, Raka kesulitan mempertahankan gaya hidupnya. Satu persatu, orang-orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh. Undangan acara berhenti datang. Telepon jarang berdering. Dunia yang dulu terasa penuh, kini terasa kosong dan dingin. Di sisi lain kota, Maya memulai hidup kembali. Ia tidak merayakan kemenangan. Tidak ada pesta, tidak ada euforia. Ia hanya kembali menjalani hari-harinya dengan tenang. Fokus pada pekerjaan, mengembangkan usaha, dan menata masa depan yang selama ini tertunda. Luka itu masih ada, namun ia memilih tidak hidup di dalamnya. Kontras hidup mereka semakin nyata. Raka hidup dalam bayang-bayang masa lalu, sementara Maya melangkah maju tanpa menoleh. Setiap malam, Raka teringat bagaimana ia dulu meremehkan istrinya, bagaimana ia menganggap dirinya pusat segalanya. Kini, semua itu berubah menjadi penyesalan yang perlahan menggerogoti harga dirinya. Ia mencoba bangkit, mencari pekerjaan, menghubungi relasi lama, namun kepercayaan yang dulu ia miliki telah pudar. Tanpa posisi, tanpa aset, dan tanpa dukungan, Raka harus memulai dari nol. Sesuatu yang dulu ia anggap hina, kini menjadi satu-satunya jalan. Bab ini bukan hanya tentang kehilangan materi, ini tentang runtuhnya identitas. Raka bukan lagi suami berkuasa, bukan lagi pria yang dipuja. Ia hanyalah seorang manusia yang harus belajar rendah hati di tengah sisa-sisa kesombongan yang belum sepenuhnya hilang. Dan di setiap langkahnya yang berat, satu kesadaran perlahan tumbuh. Kejatuhannya bukan karena nasib buruk, melainkan karena pilihan-pilihannya sendiri. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Hari-hari berganti, musim berubah. Namun bagi Raka, hidup terasa berhenti di satu titik yang sama. Ia terbangun setiap pagi dengan perasaan hampa, seolah kehilangan arah. Tidak ada lagi rumah yang ia kenal, tidak ada lagi suara Maya di dapur, tidak ada lagi rutinitas yang dulu ia anggap membosankan. Semua itu baru terasa berharga ketika ia benar-benar kehilangannya. Malam-malam menjadi waktu paling kejam bagi Raka. Saat kesibukan siang hari tidak lagi mampu menutupi kenyataan, ingatan datang bertubi-tubi. Kata-katanya kasarnya, sikap dinginnya, tatapan meremehkannya. Semua kembali menghantuinya tanpa ampun. Ia teringat bagaimana Maya selalu bangun lebih pagi, bagaimana ia menyiapkan segalanya tanpa pernah mengeluh, dan bagaimana semua itu ia balas dengan sikap acuh tak acuh. Raka mencoba menyangkal perasaannya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah fase sulit yang akan berlalu. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat rasa bersalah itu menekan dadanya. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memeriksa dirinya sendiri, tanpa topeng kesombongan yang selama ini ia kenakan.
Dalam kesendirian, Raka mulai menyadari bahwa masalah terbesar dalam hidupnya bukanlah perceraian, bukan kehilangan harta, melainkan kegagalannya menghargai manusia yang paling tulus mencintainya. Ia tidak kehilangan Maya karena orang ketiga atau kesalahpahaman. Ia kehilangan Maya karena kesombongannya sendiri. Suatu malam, dengan tangan gemetar, Raka mengambil ponselnya. Ia membuka kontak lama yang sudah berbulan-bulan tidak ia sentuh. Nama Maya tertera di layar. Hatinya berdebar kencang. Ia menimbang-nimbang, berpikir panjang, lalu akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Raka mencoba mengirim pesan. Pesan panjang, penuh penyesalan, dan permohonan maaf. Ia menulis tentang kesadarannya, tentang rasa bersalah yang ia rasakan setiap hari. Ia berharap, meski kecil, masih ada celah untuk memperbaiki segalanya. Namun hari berganti dan tidak ada balasan. Di sisi lain, Maya membaca pesan itu dengan hati yang tenang namun tegas. Ia tidak membenci Raka, ia juga tidak menyimpan dendam. Namun ia tahu, membuka kembali pintu itu hanya akan menyeretnya ke luka lama. Maya memilih menyimpan pesan itu sebagai bagian dari masa lalu, bukan sebagai undangan untuk kembali. Keputusan itu bukan hal mudah. Maya pernah mencintai Raka sepenuh hati, namun ia juga belajar bahwa mencintai diri sendiri sama pentingnya. Ia menolak kembali ke hubungan yang dulu membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Raka akhirnya harus menerima kenyataan pahit itu. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan kesempatan kedua. Tidak semua penyesalan datang dengan jalan pulang. Ada kesalahan yang hanya bisa diterima, bukan diperbaiki. Di hari ulang tahunnya yang berikutnya, Raka duduk sendirian di kamar sempit. Tidak ada kue, tidak ada lilin, hanya secangkir kopi dingin dan keheningan. Ia menatap kalender, menyadari betapa ironisnya hidup. 1 tahun lalu, di tanggal yang sama, ia mengira sedang membuka pintu kebebasan. Kini ia tahu, ia justru menutup pintu kebahagiaannya sendiri. Dalam sunyi itu, Raka akhirnya menangis. Bukan tangisan marah, bukan tangisan kecewa pada dunia, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya mengakui kesalahannya sendiri. Air mata itu menjadi saksi bahwa di balik semua kesombongan, Raka tetap manusia. Manusia yang terlambat belajar tentang makna menghargai. Bab ini bukan tentang kebencian, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa cinta tidak bisa bertahan di bawah penghinaan, dan kesetiaan tidak akan tinggal bersama orang yang tidak menghargainya. Dan di titik terendah hidupnya, Raka memahami satu kebenaran pahit. Tidak semua yang pergi bisa kembali, dan tidak semua maaf bisa mengubah masa lalu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang saling menghargai dan menghormati. Jangan pernah meremehkan pasanganmu, karena bisa jadi orang yang kamu anggap lemah adalah fondasi terkuat dalam hidupmu. Kesombongan seringkali membuat kita buta terhadap pengorbanan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan kisah penuh makna lainnya.